guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani, NIM 18060013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Padang. Saya di sini akan seperti biasa membuat video mingguan saya dengan tugas-tugas mingguan saya dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Dosen pembimbing saya Bapak Alpon Satrianto SEME. Baiklah, di sini saya akan memulai materi yang akan saya sampaikan ini tentang kebijakan neraca pembayaran utang, krisis keuangan dan stabilitas. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu keuangan dan investasi internasional. Adapun di dalamnya isu-isu utama dalam keuangan dan investasi internasional ini dalam bab ini setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang tersebut. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an, dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa, dan bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh IMF. Yang kedua yaitu ada pos-pos neraca pembayaran. Yang pertama ada tinjauan umum. Neraca pembayaran yaitu ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Kita akan mempertahankan pendekatan tradisional terhadap perhitungan neraca pembayaran karena sebagian besar literatur mengenai utang negara berkembang dan perlakuannya dalam media khusus keuangan biasanya disajikan dalam beberapa format. Yang pertama yaitu yang pertama ada transaksi berjalan, bagian neraca pembayaran yang memuat nilai pasar ekspor dan impor berwujud, misalnya perdagangan komoditas, dan tak berwujud yaitu contohnya seperti jasa pengirim dari suatu negara. Yang kedua ada pengangsuran utang, jumlah pembayaran bunga dan pokok terhadap utang eksternal publik. Di sini terdapat yaitu kita akan membahas surplus juga. Surplus itu apa? Surplus yaitu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, dan ada sebaliknya defisit yaitu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Yang format ketiga ada transaksi modal, bagian neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Yang keempat ada transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional. Di sini bagian penyeimbang dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas ataupun moneter cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah merubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal cadangan internasional yaitu cadangan emas, mata uang kuat, dan special drawing right atau SDR, suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Pinjaman penyesuaian struktural. Pinjaman dari Bank Dunia bagi negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan membuat harga faktor dan produk
supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya dan mendorong persaingan pasar. Ketentuan yang ketentuan yang diberlakukan oleh IMF sehingga negara-negara peminjam harus memenuhi reformasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai prasyarat dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran atau special drawing rights ini. Aset keuangan internasional yang dibuat IMF pada tahun 1970 untuk melengkapi emas dan dolar dalam menangani transaksi-transaksi neraca pembayaran internasional. Setelah merangkum beberapa konsep dan persoalan mendasar dari neraca pembayaran karena terkait dengan aliran komoditas, perdagangan, dan sumber daya keuangan internasional, kita sekarang dapat meninjau beberapa tren dalam neraca pembayaran negara-negara berkembang, dan kita dapat berfokus pada analisis mendetail mengenai persoalan utang. Ya, kita akan selanjutnya yaitu saya akan membahas tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum tahun 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar. Namun, karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat, pendapatan ekspor dihabiskan, tetapi tidak seluruhnya untuk impor ini. Baiklah, kita akan membahas selanjutnya yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang, yang dimana ada terdapat latar belakang dan analisis. Yang pertama yaitu akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi jika dikelola dengan buruk akan memakan banyak biaya. Di sini kita mengetahui awal mula krisis utang pada tahun 1980-an. Benih krisis utang 1980-an ini disemai pada saat periode 1974 sampai dengan 1979 ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Selanjutnya yaitu upaya penanggulangannya yaitu instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi, yaitu situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang kartel pengutang, sekelompok negara berkembang pengutang yang digabung untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebagai sebuah kelompok. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturasi yaitu perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga ataupun dapat memperpanjang periode
periode pelunasan. Di sini terdapat rancangan Brady, program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial beredar negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia, serta di mana kewajiban yang telah besar untuk menanti ketentuan yang diberikan. Swap utang untuk ekuitas, mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang pengutang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik ataupun saham mereka atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk uang swasta luar negeri dengan diskonto yang besar. Selanjutnya kita membahas yaitu utang najis dan pencegahannya. Di dalam utang najis ini itu konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintahan yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintahan berikutnya yang telah demokratis. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis, mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang negara-negara penghutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung dunia internasional. Selanjutnya kita akan membahas resolusi krisis utang pada tahun 1980 sampai dengan 1990 dan serta kerentanan yang berkesinambungan. Inisiatif HIP ataupun HIPC inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. HIPC yaitu kelompok negara termiskin dunia dan berutang besar seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka ini memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang khusus. Yaitu, dan di sini juga kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas krisis keuangan global dan negara berkembang. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama, para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serentak. Adapun kita ketahui faktor utamanya itu kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Di sini kita mengetahui juga dampak dari ekonomi terhadap negara berkembang. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada aliran masuk investasi asing, yang ketiga ada pasar saham negara berkembang, yang keempat ada bantuan, yang kelima distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang, dan yang terakhir ada pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.